Di kehidupan ini pasti gak jauh banget sama yang namanya hal-hal yang mungkin bikin kamu kecewa, bikin kamu capek, bikin kamu ngerasa kalau misalnya kehidupan yang sedang kamu jalani itu ngerasa kalau Tuhan tuh gak adil sama kamu. Kenapa? Aku selalu dikasih rasa capek yang dimana itu tiada hentinya. Kenapa? Aku susah banget buat bahagia tidak seperti orang lain dan lain sebagainya. Mungkin emang ketika kita dalam kondisi yang dimana itu keadaan itu lagi down banget, pasti antara pikiran, hati, perasaan dan semuanya pasti tuh gak akan karuan. Yang dimana yang ada di pikiran tuh pasti kalimat-kalimat yang seharusnya tuh gak kamu ucapin. Seharusnya kamu gak perlu ngucapin itu. Tapi kenapa? Kenapa kalimat-kalimat yang gak seharusnya kamu ucapin malah kamu ucapin? Setiap manusia pasti pernah kok ngerasain hal ini. Ngerasain dimana keadaannya tuh lagi down, dia bingung harus gimana, dan ya cuma bisa ngeluarin kalimat-kalimat yang emang itu untuk apa dikeluarin? Buat apa? Kalau keadaan kamu hari ini lagi gak baik, ataupun ketika nanti kamu lagi ngalamin hari yang buruk, jangan suka ngucapin hal-hal yang emang itu gak seharusnya. Mungkin gak perlu aku contohin, karena mungkin juga dari kalian juga pasti akan merasakan hal yang dimana ketika keadaan lagi down, pasti pikiran tuh gak karuan. Udah ya, udah, stop mikirin hal-hal yang gak harus kamu pikirin. Mulai sekarang, fokus untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik? Gimana caranya kamu menemukan jalan keluar? Karena ketika keadaan tuh lagi gak baik, justru kalau misalnya kita pakai untuk mikirin hal-hal yang dimana itu malah makin memperparah keadaan, yang ada diri kamu malah semakin capek. Yuk, kita sama-sama bangkit. Yuk, kita sama-sama punya mindset pikiran yang dimana itu jauh lebih jernih dari sebelumnya. Aku tahu kok, kamu udah dewasa. Kamu pasti punya sesuatu hal yang dimana itu bisa jadiin diri kamu, bisa menjadi seseorang yang lebih lagi. Jangan terjerumus sama hal-hal yang itu malah bikin memperparah keadaan. Kalau gagal, coba lagi. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa kok. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? I miss you so much. Jujur, aku kangen banget. Udah lama banget gak nyapa kalian. Kalian masih inget gak sama aku? Ya aku harap jangan lupa sih. Walaupun udah 2 minggu ya aku gak nyapa kalian, aku gak nemenin malam hari kalian. Dan yang pasti gak kerasa gitu kayak udah selama itu ya aku gak upload konten buat kalian. Aku minta maaf ya, karena emang belakangan hari ini emang lagi hektik banget. Jadi aku gak bisa untuk nemenin kalian di setiap konten aku bawakan. Karena aku tipikal orang yang dibilang perfeksionis juga enggak. Cuma lebih ke pengen ngasih sesuatu yang terbaik aja sih. Makanya aku gak mau maksain aku ngonten itu dalam keadaan itu lagi gak fokus untuk ngonten. Jadi ya udah aku tunda dulu. Dan sekarang aku udah balik untuk temenin kalian. Gak kerasa juga setelah 2 minggu gak ada kabar. Gak kerasa juga ternyata 2 minggu lagi udah mau pergantian tahun ya. Pokoknya apapun yang sedang kalian jalani, kalaupun hari ini gak baik, it's okay, gak apa-apa. Kan masih ada hari esok. Jangan punya pikiran kalau hari esok tuh bakalan jauh lebih buruk daripada hari ini. Justru kita tuh harus punya keyakinan bahwa hari esok semoga itu jadi hari yang baik dan menggantikan hari ini yang dimana jadi hari yang kurang baik buat kamu.
Dan juga semoga tahun ini jadi tahun yang terbaik juga ya buat kamu. Ya walaupun pasti gak jauh sih dari kalimat kayak ya banyak kecewanya, banyak capeknya dan lain sebagainya. Tapi aku selalu percaya kok, apapun yang sedang kalian jalani saat ini, kalian pasti udah memberikan yang terbaik semampu kalian dan sebisa kalian. Jadi pentingnya untuk menghargai diri sendiri dan berterima kasih sama diri sendiri. Dan walaupun emang aku gak upload, kemarin aku balesin DM karena dari kalian tuh banyak banget yang nyariin kemana. Dan podcast ini aku ambil dari kalian-kalian yang cerita mengenai ternyata masih banyak ya dari kalian yang dimana kalian tuh gak punya tempat untuk cerita. Kalian selalu ngerasa sendiri. Kalian yang dimana mungkin udah terlalu capek untuk menahan semuanya seorang diri. Dan mungkin ini jadi tema yang terbaik untuk temenin waktu malam kalian. Tahu nggak arti dari judulnya tuh apa? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Kenapa sih aku bawain tema ini? Karena buat aku, setiap orang itu pasti punya problematikanya tersendiri. Setiap orang tuh pasti memiliki hal-hal yang bikin dia tuh kecewa, capek, marah, dan lain sebagainya. Kenapa aku ambil judul ini? Karena buat aku, gak apa-apa. Apapun yang sedang kamu jalani saat ini, nanti juga terbiasa kok. Iya, memang pasti rasanya kayak, apa sih kak? Capek banget kalau misalnya ngejalanin terus. Rasanya sama aja gitu, gak ada yang berubah. Walaupun gak ada yang berubah, tapi setidaknya kalian udah terbiasa melatih semuanya. Coba deh, di usia kalian yang saat ini, di usia kamu, udah berapa banyak kali udah kamu lewati. Terus, omongan-omongan yang selama ini kamu nganggap kalau diri kamu tuh gak bisa, buktinya apa? Kamu bisa kan? Kuncinya apa? Kuncinya ada di diri kamu sendiri. Kenapa kita tuh perlu banget yang namanya tuh confident sama diri sendiri? Karena segala hal apapun yang dilakukan, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Buat apa? Kita ngelakuin hal itu, kita nyoba hal-hal baru, kita nyoba untuk bangkitin diri sendiri, tapi kalau pada akhirnya kita gak percaya sama diri sendiri. Mungkin emang hari-hari kamu saat ini tuh lagi dipenuhi dengan perasaan yang bikin kamu tuh campur aduk lah perasaannya. Perasaan yang bikin kamu tuh mungkin ngerasa kayak, kenapa ya harus kayak gini terus? Kenapa ya harus merasakan hal ini lagi, dan lagi? Kamu pernah nggak mikir bahwa di setiap hal yang udah kamu lewati sampai sejauh ini, sampai kamu ada di titik sekarang, itu bukan semata-mata hanya ujian aja. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku sebagai manusia, aku selalu percaya setiap ujian yang Tuhan berikan kepada diri kita bukan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lemah dan makin lemah. Justru menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kuat dan kuat. Kenapa Kak April? Kok bisa kayak gitu? Ya karena coba, dari sumber permasalahan, dari sumber kekecewaan yang bikin kamu marah, yang bikin kamu nangis, yang bikin kamu ngerasa kayak capek banget sama semuanya, kamu jangan menjadikan diri kamu kalau kamu gak bisa. Justru kamu harus percaya bahwa, oh gak apa-apa ngerasain hal ini lagi. Gak apa-apa untuk sakit yang sekian kali lagi. Gak apa-apa untuk ngerasain hal-hal yang emang gak mau untuk dirasain lagi. Gak apa-apa kok, nanti juga terbiasa. Nanti juga akan mengalir dengan sendirinya. Nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. It's okay. Walaupun emang aku tahu keadaan itu emang gak baik banget buat kamu. Walaupun emang aku tahu keadaan itu bikin kamu rasanya sesak banget di dada. Dan walaupun aku juga tahu, orang-orang sekitar kamu tuh belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Orang-orang sekitar kamu tuh belum tentu tahu bahwa sebenarnya yang sedang kamu rasakan hari ini tuh bener-bener buruk loh. Tapi mereka nggak ada yang paham gimana caranya nangani diri kamu kalau bukan kamu sendiri.
banyak yang cerita sama aku. Salah nggak, April? Kalau kita tuh ketika lagi keadaannya down tuh pengen banget ada yang care, pengen banget orang lain tuh peduli lah. Sebenarnya nggak salah sih, karena kita sebagai manusia juga pasti membutuhkan orang lain. Tapi kamu juga harus ingat, orang lain tuh belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Orang lain tuh belum tentu bisa menjadi obat terbaik buat kamu. Karena bagaimanapun juga, segala permasalahan dan segala hal apapun yang terjadi dalam diri kamu, itu cuma kamu yang tahu. Cuma kamu yang tahu detailnya itu seperti apa, cara nyembuhinnya itu gimana, dan obat terbaik yang sesungguhnya itu ada pada dirimu sendiri. Ya mungkin emang hari-hari kamu tuh akhir-akhir ini lagi dipenuhi dengan rasa sedih, rasa lelah, kayak susah banget ya buat senyum. Pasti lagi-lagi cuma bisa bilang gak apa-apa untuk semua hal. Cuma bisa bilang gak apa-apa sama semua orang. Padahal keadaan lagi gak sebaik itu. Sebenarnya salah gak sih kalau kita tuh nutupin keadaan yang sebenarnya tuh di hadapan orang lain? Salah gak sih kayak gitu? Kalau buat aku, sebenarnya gak salah. Karena memang pada dasar itu setiap orang pasti punya rumahnya tersendiri. Tapi nggak semua orang itu punya tempat di mana ia bisa menjadikan tempat itu menjadi rumah terbaiknya. Ada seseorang yang dimana dia nggak memiliki rumah itu. Bahkan ia nggak tahu definisi rumah terbaik itu seperti apa. Rumah yang dimana bisa memberikan dia kenyamanan itu seperti apa. Karena ia nggak ngerasain hal itu. Ia cuma bisa ngerasain bahwa menjadi kuasa orang diri itu mungkin lebih baik daripada harus merepotkan orang lain. Tapi gak ada salahnya juga kalau misalnya kita butuh orang lain untuk menjadi tempat cerita. Semuanya sama kok, semua netral. Karena buat aku, senyamannya setiap orang aja. Kalau emang kamu punya tempat untuk cerita, datanglah. Tapi kalau enggak, kamu harus percaya sama diri kamu. Walaupun kamu nganggap kayak, hari ini berat banget ya, kayaknya gak bisa deh aku ngelewatin. Kayaknya aku bakal nyerah aja deh. No. Sebenarnya aku udah capek banget kalau misalnya ada cerita orang yang dimana mereka tuh cerita, Kapri aku menyerah aja. Buat apa? Kalian tuh punya aku. Kalian bisa sharing sama aku. Aku tahu. Mungkin emang menurut kalian kayak, kan Kapri nggak ngerasain jadi kita di sini yang berat banget, ngalamin hari-hari yang buruk dan lain sebagainya. Aku tahu. Cuman sedewasa apapun manusia, ia nggak akan bisa dikatakan dewasa kalau dia nggak bisa berpikir jernih untuk melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Cobalah untuk berpikir jernih. Stop pikirin hal-hal yang dimana itu bikin diri kamu malah makin down. Kamu bisa kok. Gak apa-apa. Pelan-pelan kamu lakuin step by step. Nanti kamu akan ada di titik dimana mungkin kamu gak akan nyangka kalau kamu bisa ada di titik ini. Mungkin diibaratkan seperti gunung kali ya. Kamu tahu gunung kan? Gunung itu tinggi. Ia memiliki ketinggian yang dimana kita butuh waktu untuk sampai di puncak. Selain butuh waktu, kita juga butuh effort untuk mendakinya. Ya memang gunung itu tidak memiliki jalan yang lurus. Jalan yang akan kita hadapi untuk menyampai di puncak itu ada tebing yang curam, bebatuan, jalanan yang berliku-liku, dan lain sebagainya. Kamu tahu perumpamannya apa? Untuk sampai di titik puncak kita perlu effort lebih keras. Walaupun emang harus menempuh jarak yang cukup lama. Walaupun emang harus menguras energi. Tapi itulah. Kehidupan kamu mungkin sekarang kamu lagi ada di middle. Tapi suatu saat nanti, aku selalu percaya sama kamu. Kalau kamu akan ada di top.
di tempat yang dimana seharusnya itulah menjadi tempat kamu. Mungkin selama ini kamu ragu sama diri kamu sendiri untuk menyelesaikan semua hal yang mungkin kamu nganggap kamu gak bisa. Tapi lihatlah, coba kamu flashback ke belakang. Flashbacknya jangan ke masa lalu dulu. Bercanda. Tapi flashbacknya ke hal-hal yang udah kamu lewati sejauh ini. Oh ternyata ketika kita ingin menaiki anak tangga, kita harus melewati tangga yang paling bawah dulu sebelum kita sampai di tangga yang paling akhir. Itu tangga yang paling atas. Oh ternyata di usia aku saat ini udah banyak yang udah aku lewati. Ternyata step by step aku mampu untuk menaikinya. Walaupun mas sekarang tuh lagi ada di titik tengah, ataupun kamu ngerasa kamu belum melakukan apa-apa, kamu harus percaya kalau kamu bisa untuk menaiki setiap langkah yang ingin kamu naiki. Setiap tangga itu, ibaratnya tuh kita akan melewati fase yang dimana ada fase kita akan merasakan bahagia, ada fase dimana kita akan merasakan sedih, dan ada juga fase dimana kita akan merasakan kecewa yang bikin emosi memuncak. Semua pasti akan kamu rasakan. Untuk sampai di titik atas tuh butuh effort. Dan effort yang harus kamu lakukan tuh apa? Effort untuk diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu membangun diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Gimana caranya kamu ngebuat diri kamu berubah menjadi versi yang lebih baik lagi? Memang, untuk melakukan semua itu tuh gak mudah. Tapi butuh apa? Butuh effort kan? Mungkin selama ini kamu udah terlalu sering ngasih effort buat orang lain. Effort ya ngajar seseorang, effort buat dengerin seseorang padahal sebenarnya tuh kamu lagi hancur dan butuh didengarkan. Coba deh, kamu pasti udah banyak ngasih effort buat orang lain. Tapi pernah gak kamu mentingin diri kamu dulu baru orang lain? Pernah gak kamu mikirin effort apa yang harus kamu lakuin untuk diri kamu sendiri? Kadang kita tuh sebagai manusia lalai akan hal itu. Lebih memilih, ya udah, cuek aja sama diri sendiri. Hey, kalau hari ini kamu tuh lagi ngerasa buruk banget, ataupun selama aku gak ada kemarin-kemarin bikin hari kamu tuh banyak yang gak baik lah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa sedih, capek, marah karena hari kamu yang buruk, gak apa-apa. Nanti juga sembuh sendiri. Nanti juga akan terbiasa kok. Memang kita butuh waktu untuk membiasakan hal-hal yang emang susah untuk kita terima. Kita harus menerima segala hal apapun, ya memang itu gak sesuai dengan ekspektasi kamu harus ikhlas. Kamu harus terima. Karena bagaimanapun juga, ikhlas selalu menjadi ending terbaik. Ketika kamu ikhlas ngejalaninnya, ketika kamu confident sama diri kamu sendiri, segala hal apapun pasti akan sembuh kok. Sembuh dengan sendirinya. Obat itu ada di diri kamu sendiri. Dan kalau misal kamu nganggap kayak obat aku kan Kapril, jadi kalau Kapril gak ada tuh kayak kacau banget dan lain sebagainya. Ada juga tuh kayak gitu. Kemarin juga ada kayak random aja ya DM aku. Sebenarnya gak apa-apa sih, aku kalau misalnya mau random gitu aku gak masalah. Gak apa-apa, lakuin aja. Dan aku cuma bilang, jangan jadiin aku seseorang yang paling berarti buat kamu, tapi jadikanlah aku menjadi seseorang yang dimana aku ada di belakang kamu. Orang terdepannya itu tetaplah diri kamu sendiri. Aku hanyalah orang yang ada di barisan paling belakang buat kamu. Karena bagaimanapun juga, proses yang udah kamu lewati sejauh ini, itu bukan karena aku, melainkan karena diri kamu sendiri. Dan kenapa sih aku tuh selalu aja bilang kayak, aku bangga banget sama kamu. Karena memang segala apapun yang kamu lakukan tuh aku mengapresiasinya, walaupun emang aku gak tahu. Itulah kenapa kita harus berterima kasih sama diri sendiri. Jangan mikirin hal-hal yang buruk dulu.
Gak apa-apa, jalani aja. Gak apa-apa untuk gak baik-baik aja. Gak apa-apa untuk nangis lagi. Dan gak apa-apa untuk kecewa lagi. Nanti akan ada waktunya dimana semuanya akan sembuh. Walaupun emang kamu ngerasa kayak sembuhnya tuh gak 100% total, walaupun emang masih ada rasa yang tersisa lah buat kamu, tapi setidaknya kamu udah menyembuhkan 90% dari 10% yang masih tersisa. Atau bahkan 80%. Atau bahkan yang udah sepenuhnya. Karena yang tahu tuh diri kamu sendiri. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau hari ini lagi gak baik. Nanti juga terbiasa kok. Nanti juga sembuh sendiri. Nanti juga akan ada waktu dimana semuanya akan kembali pulih. Semuanya akan kembali baik-baik aja. Kalau kamu bilang kamu hari ini gak baik-baik aja, gak selamanya kamu akan terus gak baik-baik aja. Mulai belajar untuk menerima sesuatu hal yang sulit untuk kamu terima. Karena bagaimanapun juga, kehidupan ini bukanlah hanya keinginan kamu aja. Karena sebagai manusia kita gak bisa mengatur kehidupan kita akan seperti apa. Kedepannya bagaimana. Apa aja sih yang bakal kita lewati, kita gak ada yang tahu. Maka dari itu, kalau kamu lagi ngalamin hari yang buruk, cukup kamu terima. Cukup kamu ikhlas. Gak apa-apa. Nanti juga kamu akan terbiasa sama hal-hal yang bikin kamu sakit. Nanti juga kamu akan terbiasa sama hal-hal yang bikin kamu capek. Memang rasanya pasti gak enak. Tapi percayalah, akan ada waktu dimana semuanya akan sembuh. Dan kamu akan menjadi versi terbaik. Ya mungkin selama ini kamu nganggap kalau diri kamu gak bisa, gak baik. Ternyata kamulah yang berhasil menjadikan diri kamu menjadi versi yang paling terbaik. Ya sedihnya. Udah ya, jangan mikirin hal-hal yang bikin diri kamu tuh makin down. Buang hal-hal itu. Mending kamu fokus sama diri kamu. Fokus sama hal-hal yang ingin kamu selesaikan. Ya. Dan jangan lupa juga bersyukur untuk setiap hal yang udah kamu lewati. Kamu hebat udah ada di titik ini. Kamu hebat udah bisa menunjukkan ke dunia. Secapek apapun kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Dan kamu bisa bertahan seorang diri. Gak perlu ngerepotin orang lain. Ya, dan aku harap semoga permasalahan dan apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, semua bisa segera kembali pulih ya. Dan kamu bisa diberikan kebahagiaan sama Tuhan. Gimana podcast aku hari ini? Udah cukup ngobatin kangen kalian gak? Ini mantar aku aja yang kangen kalian gak? Ya, yang penting kalian dalam keadaan sehat, bahagia, terus sekali lagi maaf ya baru bisa nemenin. Semoga podcast ini bisa menjadi teman untuk kalian di malam hari ini. Dan nanti kita bawain tema apa ya? Semoga hal-hal yang bikin kamu patah, hancur, down, semua bisa segera membaik dan bisa kembali tersenyum. Jangan murung-murung, jelek, gak boleh. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Yang pasti di mana? Di podcast Teman Cerita dong. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku untuk nanti kita live lagi. Makasih ya udah gak pernah bosan untuk selalu support aku dan gak pernah bosan untuk nungguin update yang terbaru dari aku. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.